Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 28, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Oh, ternyata kamu belum cukup. Apa yang aku kasih di tokomu, masih ingin menambah lagi. Ujar Rahman. Orang yang menghalangi jalan mereka bukan orang asing, melainkan Petrus, pemilik toko barang antik. Melihat Petrus membawa beberapa orang dan berdiri di hadapannya, Rahman Wijaya tidak panik, tapi agak kecewa pada 3 orang jaksel. 3 ksatria jaksel adalah orang yang dilatih oleh Alex. Saat itu, Rahman Wijaya sudah mengatakan dengan sangat jelas kalau Petrus akan melawannya, jadi dia ingin 3 ksatria jaksel melawan Petrus. Tapi sekarang, sepertinya keadaan sedang berpihak pada Petrus. Sepertinya orang yang kami latih sendiri lebih mudah untuk dikendalikan, kata Rahman Wijaya sambil menghela napas. Bocah ini, tidak perlu banyak omong kosong, cepat serahkan gelas anggur Yuegang. Cukup urus masalahmu sendiri, kalau tidak, jangan salahkan orang saya karena berbuat kejam. Petrus menatap Rahman Wijaya, dengan tatapan matanya terlihat tajam. Gelas anggur Yuegang yang bernilai setidaknya 10 miliar, dibandingkan dengan uang 10 miliar itu, baik dia seorang tuan muda atau bukan, dia hanyalah orang yang banyak omong kosong. 7 atau 8 pria besar di belakangnya memegang pisau di tangan mereka, dan berdiri dengan postur siap menyerang. Rahman Wijaya, siapa orang-orang ini, bagaimana kamu bisa berurusan dengan orang-orang kejam ini? Adam bertanya dengan suara kecil. Aku pernah berurusan dengan orang yang lebih kejam, mereka ini hanya seperti tai kuku bagiku, kalau kamu takut, kamu bisa menyingkir. Rahman Wijaya tersenyum santai. Aku adalah orang yang berpendirian, kalau hari ini aku memanggilmu sebagai saudaraku, maka kamu adalah saudaraku selamanya. Kata Adam serius. Dia baru saja kembali dari ketentaraan selama setahun, dia tidak terlalu tua, tapi asalkan dia mengakui seseorang, dia akan menganggap orang itu sebagai saudara sehidup dan sematinya. Bagus, kalau begitu jangan banyak tanya, bantu aku melawan mereka, ujar Rahman Wijaya. Adam menganggukkan kepalanya, lalu mengepalkan tangannya, kemudian memasang kuda-kuda untuk bertarung. Meskipun 7 atau 8 orang di hadapannya memegang pisau, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Pertama, karena dia sendiri adalah prajurit dari pasukan khusus yang baru kembali, semua pedang, gunung, dan lautan, dia sudah pernah melihat semuanya, jadi dia tidak takut dengan orang-orang di hadapannya. Kedua, dalam hal bertarung, Rahman Wijaya lebih kuat darinya, apalagi yang harus dia khawatirkan. Bodoh, seperti kamu tidak senang kalau tidak melihat peti mati, serang dia. Petrus melihat Rahman Wijaya dan Adam yang sudah siap melawan, dia tahu kalau Rahman tidak akan menyerahkan gelas anggur Yuegang kalau tidak ada pertumpahan darah. 7-8 pria bertubuh besar itu lalu maju dan menyerang. Di bawah sinar matahari, pantulan cahaya dari pisau membuat mereka terlihat semakin menakutkan. Untungnya, tidak ada orang lain selain mereka di gang ini, kalau tidak, keadaan saat ini akan terlihat sangat mengerikan. Rahman Wijaya dan Adam juga bergerak. Saat bertarung, mereka berdua terlihat sangat ganas, dan juga mereka memegang pisau di kedua tangan mereka. Bukan hanya dengan tangan kosong. Suara pisau bunyi saling berpapasan. Dalam 1 menit, Petrus terkejut melihat 7 atau 8 pria yang dia bawa semuanya terbaring di atas tanah. Kedua pria itu, Rahman dan Adam, mengalahkan mereka semua dan sekarang mereka berdiri di hadapan Petrus. Kalian, apa kalian itu manusia atau setan? Petrus terlihat agak takut. Dia pernah bekerja di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun, dia juga pernah membunuh orang, tapi dia belum pernah melihat orang sekuat ini seperti Rahman Wijaya dan Adam. Saudaraku, beberapa hari yang lalu dia mengatakan kalau dia akan melawanku, lalu ada orang yang bersedia membantuku melawannya, tapi sepertinya aku ditipu oleh orang itu, jadi apa kamu bisa membantuku melawannya? Rahman Wijaya mengabaikan Petrus, dan menatap Adam. Karena Kak Rahman Wijaya yang meminta, aku pasti akan melakukannya. Adam menatap Rahman Wijaya, lalu paham maksudnya. Sangat mudah bagi Rahman Wijaya untuk melawan orang ini,
Tapi Rahman Wijaya meminta bantuannya, dia mengerti apa maksud Rahman. Dalam hatinya, dia agak terkejut, ini tidak seperti Rahman yang dia kenal. Kamu ingin melawan Kak Rahman Wijaya? Adam melangkah maju dan menatap Petrus. Tidak, saudaraku, aku tidak bermaksud seperti ini, dan aku tidak menginginkan gelas anggur Yuegang itu lagi. Petrus memandang Rahman, lalu dia berkata dengan gugup. Tapi Rahman mengatakan kamu ingin melawannya. Kata Adam, lalu dia menggenggam pergelangan tangan Petrus, lalu memutar dan mematahkannya. Krak, suara tulang tangan yang patah terdengar jelas, diikuti dengan teriakan Petrus yang terdengar seperti seekor babi yang sedang dibunuh. Kak Rahman, aku yakin tangannya tidak akan berguna lagi setelah sembuh. Adam menoleh ke Rahman Wijaya. Dia yakin dengan kemampuannya. Baiklah, ayo jalan, aku akan mentraktirmu makan hari ini. Rahman mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Messi. Adam lalu diam, mereka berdua terlihat tidak peduli Pat Petrus yang berteriak kesakitan sambil memegang tangannya yang patah. Messi, datanglah ke Jadeon 36 untuk makan, aku akan mengirim nomor ruangan reservasinya padamu nanti. Jangan tanya apapun, cepat datang dan kita akan berbicara. Kata Rahman lalu menutup telepon. Messi adalah salah satu teman Rahman Wijaya di kota Yosuda dalam beberapa tahun terakhir, dia juga sangat mengenal Messi. Kalau bukan karena kekecewaannya pada tiga ksatria Jakarta Selatan, hari ini dia juga tidak akan berencana untuk mengajak Messi keluar untuk makan. Kak Rahman Wijaya, sepertinya sangat mahal untuk makan di sini, aku tidak mampu membayarnya, saudaraku, hari ini aku benar-benar tidak bisa mentraktirmu. Saat Rahman dan Adam sampai di depan pintu Jadeon 36, Adam meliriknya lalu mengatakan hal itu. Meskipun dia tidak pernah datang ke Jadeon 36 untuk makan, dia tahu kalau Jadeon 36 adalah restoran kelas atas di kota Yosuda, harga paling rendahnya sekitar 2 juta per orang, dan untuk ruangan reservasi yang paling mahal, dengar-dengar mereka harus membayar puluhan juta per hidangan. Aku yang mentraktirmu hari ini, kata Rahman Wijaya. Kak Rahman Wijaya, kalau kamu mentraktirku dengan uang yang tidak halal, aku tidak akan makan makanan ini. Adam berkata dengan ragu. Rahman Wijaya berhenti, dan menatap Adam dengan penasaran, lalu tertawa, apa maksudmu tidak halal, lalu apa yang halal? Adam mengedipkan matanya, dengan ragu berkata, Kak Rahman, aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku, meskipun aku tidak meragukanmu, tapi aku merasa kurang nyaman dalam hati. Rahman memandang Adam, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepada Adam, kemudian dia mengeluarkan sebatang untuk dirinya sendiri. Adam tidak menyalakan rokok itu, tapi dia menatap Rahman Wijaya dan berkata, beberapa hari ini aku banyak mendengar rumor tentang kamu dan kakak iparku Luna. Adam sudah menganggap Luna sebagai kakak iparnya, karena persahabatan dia dan Rahman Wijaya. Aku tidak percaya kalau kamu adalah orang seperti itu, tapi saat kamu datang ke perusahaan beberapa hari ini, kamu terus berada di ruangan Direktur Irfan, dan aku merasa hal itu kurang enak dilihat. Ini alasannya Adam mengundang Rahman untuk makan hari ini. Semua orang mengatakan kalau Rahman mengirim istrinya sendiri ke ranjang Irfan sebagai imbalan kedudukannya di perusahaan saat ini. Meskipun semua orang mengatakan hal yang sama, tapi dia tetap tidak percaya. Jadi dia ingin meminta penjelasan dari Rahman Wijaya. Rahman Wijaya menghisap rokoknya sekali, lalu mematikan rokoknya, dan tersenyum kecil, kalau kamu percaya padaku, masuk dan makan bersamaku, aku akan memberitahumu kebenarannya besok. Setelah dia mengatakan itu, dia lalu melangkah masuk ke Jadeon 36, kalau Adam benar-benar menganggapnya sebagai saudara, masalah tentang apa dia akan mempercayainya seperti dia mempercayai Messi, semuanya akan tergantung pada pilihannya hari ini. Adam menghela napas, lalu mengikuti Rahman Wijaya masuk ke Jadeon 36. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Saat Rahman Wijaya dan Adam duduk, seorang perempuan tiba-tiba bertanya pada Rahman. Rahman lalu membalikkan kepala, dan melihat Lisa, Rina Pratama, dan seorang pria muda yang memakai jas sedang menatapnya. Aduh, kenapa mereka berdua ada di sini juga? Bersambung.